Babu Soleil, Babu Soleil, Babu Soleil. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, jadi gini. Kalau ngomongin soal kencan, banyak banget hal yang bisa bikin cewek frustasi. Buat beberapa orang, frustasinya itu pas ketemu cowok, kan? Kayak, gimana caranya biar ada cowok yang mau ngajak ngobrol? Terus bisa dapat lebih banyak kesempatan ketemu orang baru, dan lain sebagainya. Tapi, masalahnya nggak berhenti di situ. Setelah akhirnya ketemu cowok yang kamu suka, kadang ada masalah lain. Misalnya, semuanya kelihatannya lancar, tiba-tiba berantakan. Entah si cowok jadi nggak tertarik lagi, atau kita yang kehilangan minat. Nah, di situasi di mana kamu merasa dia kehilangan minat karena alasan tertentu, gimana sih cara biar semuanya tetap berjalan lancar? Banyak hal yang seringkali cewek nggak sadari. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, perlu diingat nih, banyak cewek yang dapat saran yang malah bikin mereka main-main dan berperilaku yang sebenarnya bikin semuanya makin susah, bukan makin gampang dan lebih baik. Kita pengen bantu biar semuanya jadi lebih gampang dan sukses buat kamu dalam urusan kencan. Jadi, ini dia beberapa cara feminin buat menarik perhatian cowok. Karena, kenyataannya, kebanyakan cowok kalau ditanya, kamu mau cewek yang feminin nggak? Pasti jawabannya, iya. Memanfaatkan sisi feminin itu kuat banget loh. Dan bukan cuma buat bikin cowok tertarik atau sukses dalam hubungan, tapi juga buat kedamaian, kualitas hidup, dan kebahagiaan kamu sendiri. Oke, jadi hal pertama yang bisa kamu lakuin buat menjaga ketertarikan cowok adalah fokus ke energi kamu, bukan cuma tindakan kamu aja. Nah, yang banyak cewek nggak sadar adalah mereka sering salah paham antara peran tradisional dengan energi feminin. Yuk, kita lurusin. Ada cewek yang bisa ngelakuin semua peran tradisional kayak masak dan bersih-bersih, tapi tetap nggak memancarkan energi feminin. Di sisi lain, ada cewek yang nggak ngelakuin hal-hal tradisional itu, tapi bisa memancarkan energi feminin setiap hari. Jadi, kalau kamu mau cowok tetap tertarik sama kamu, hal pertama yang harus diperhatikan adalah energi yang kamu bawa, bukan cuma apa yang kamu lakukan. Banyak orang salah paham, berpikir kalau jadi feminin itu harus melakukan hal-hal tradisional kayak masak dan bersih-bersih. Padahal, energi feminin itu lebih tentang apa yang ada di dalam diri kamu, dan bagaimana kamu memancarkannya keluar. Coba bayangin, ada orang yang ngomongnya lembut dan sopan, tapi kamu masih bisa merasakan kalau mereka ada sikap negatif. Kata-kata mereka nggak selalu mencerminkan energi yang sebenarnya mereka pancarkan. Sama juga dalam hubungan. Tindakan kamu bisa mencerminkan energi feminin kamu, tapi yang lebih penting adalah energi positif yang kamu bawa. Kalau kamu pengen lebih sukses dalam urusan kencan, mulai dari bertanya pada diri sendiri, energi atau semangat apa yang kamu bawa ke hubungan ini? Bersikap positif dan penuh kasih sayang adalah cara sederhana untuk memancarkan energi feminin. Jangan terlalu sibuk mikirin hal-hal buruk atau takut ada yang salah, sampai lupa buat menikmati momen yang ada. Banyak cewek nggak sadar kalau energi feminin mereka yang positif dan penuh kasih bisa terganggu, karena dalam proses kencan, ada banyak keraguan dan ketakutan. Kadang kita suka overthinking, memikirkan hal-hal yang enggak perlu, daripada menikmati pengalaman itu. Kalau si cowok nggak ngelakuin apapun yang salah, jangan sampai kamu mikir, dia terlalu baik buat jadi kenyataan, dan malah bikin curiga, nggak jelas. Teman, keluarga, atau sosial media kadang suka bikin kita mikir harusnya ada yang salah daripada menikmati hal baik yang ada. Kalau kamu merasa ada yang enggak benar, dengarkan intuisi kamu. Bedain antara intuisi yang benar dan ketakutan yang enggak perlu. Kalau cowok itu baik, jangan biarkan sikap skeptis kamu merusak hubungan. Kalau dia nggak baik, nanti juga bakal kelihatan. Jadi, nikmati momen itu sambil tetap sadar dan mengendalikan emosi kamu. Sehingga, kalau dia beneran ngelakuin hal buruk, kamu nggak akan tertipu oleh kesenangan kamu, dan masih bisa lihat kenyataan, lalu ngadepin masalahnya pas itu muncul. Jadi, fokus pada energi positif yang kamu bawa, dan biarkan semuanya mengalir dari situ. Energi menikmati momen itu bakal bikin kamu lebih gampang memancarkan energi feminin yang bikin hubungan lebih baik. Ingat, energi positif dan penuh kasih
adalah kunci buat memancarkan femininitas dan menjaga hubungan tetap sehat dan menyenangkan. Oke, hal kedua. Kalau kamu mau cowok tetap tertarik sama kamu, salah satu cara yang paling ampuh adalah ngomong sama dia dengan penuh kasih sayang, kebaikan, dan energi positif. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang kamu omongin, tapi juga gimana cara kamu nyampeinnya. Energi yang kamu bawa saat ngomong itu bisa bikin pesanmu diterima dengan lebih baik. Seringkali, masalah dalam hubungan itu muncul gara-gara cara ngomong yang bikin pasangan jadi salah paham atau malah tersinggung. Kadang, cewek bisa ngomong dengan nada yang kurang enak didengar, dan itu bisa bikin hubungan jadi tegang. Kalau kamu ngerasa harus ngomong keras atau nyerang, biasanya itu datang dari ego atau luka lama yang belum sembuh. Mungkin ini bukan tentang cowok yang sekarang, tapi lebih ke pengalaman masa lalu kayak mantan atau masalah keluarga. Tapi, meskipun cowok itu salah, penting buat nggak langsung marah-marah dengan kata-kata kasar. Fokuslah ke penyelesaian masalah daripada nyalain ego. Kamu tetap bisa tegur dia dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan nada yang positif dan penuh kasih. Ini bukan berarti kamu harus ngelus semua perlakuannya, tapi coba sampaikan perasaanmu dengan cara yang tenang dan respect. Kalau kamu udah ngomong baik-baik tapi dia masih aja bikin masalah, itu tandanya dia mungkin bukan orang yang tepat buat kamu. Kalau dia nggak bisa menghargai pendekatan positif dari kamu, mungkin dia belum siap untuk hubungan yang sehat. Jangan jadikan ini alasan buat ngubah cara kamu ngomong. Lepasin aja, dan lanjutkan hidup karena di luar sana ada seseorang yang bakal menghargai cara pendekatanmu yang asik dan penuh hormat. Emang nggak gampang sih, apalagi kalau kita udah kebiasaan buat respon dengan cara yang lebih keras saat merasa disakiti. Tapi, kalau kamu bisa ngubah pola pikir ini, itu bakal nguntungin banget. Belajar ngomong dengan lebih positif dan penuh kasih sayang nggak cuma bantu dalam hubungan, tapi juga di kehidupan sehari-hari, kayak sama keluarga, teman, dan rekan kerja. Contoh aja nih, jadi gue punya kenalan yang awalnya nggak disukai di tempat kerja, karena congornya yang udah kayak bebek lagi birahi. Ini tuh nggak enak banget. Setelah dia belajar buat pancarin energi positif dan ngomong dengan lebih baik, hubungan di tempat kerjanya jadi lebih oke, dan suasananya jadi lebih nyaman. Ini nunjukin kalau cara kita ngomong itu punya dampak gede, nggak cuma di hubungan asmara, tapi juga di kerjaan dan kehidupan sosial. Kalau kamu ngomong dengan nada negatif atau kasar, kamu bisa terkesan lebih galak, yang bikin orang lain merasa diserang. Itu bisa bikin mereka jadi defensif dan balas dengan cara yang sama. Makanya, menjaga nada dan energi positif itu kunci buat ngindarin konflik dan bikin interaksi lebih asik. Ngomong dengan kasih sayang dan energi positif nggak cuma baik buat hubunganmu sama orang lain, tapi juga buat kesehatan mentalmu. Ini bantu ngurangin stres dan bikin mood lebih oke. Dengan mempraktikkan komunikasi yang baik dan penuh kasih setiap hari, kamu nggak cuma bakal ningkatin hubunganmu, tapi juga bikin lingkungan hidupmu lebih harmonis dan bahagia. Terakhir, salah satu cara paling efektif untuk menjaga ketertarikan cowok adalah terus-menerus menggoda dia. Menunjukkan kalau kamu masih punya ketertarikan dan gairah sama dia. Flirting itu bikin pasangan merasa diinginkan, dan itu rasanya menyenangkan banget, terutama kalau datang dari orang yang kita suka. Tapi, jujur aja, kalau flirting datang dari orang yang kita nggak suka, rasanya malah jadi gangguan, kan? Nah, kalau cowok yang lagi kamu kencani ini udah jelas-jelas tertarik sama kamu, banyak perempuan sering lupa betapa pentingnya menggoda pasangan mereka, baik dalam proses kencan maupun hubungan yang sudah berjalan. Padahal, banyak cowok merasa kurang diinginkan oleh pasangannya. Meskipun yang lebih sering kita dengar adalah keluhan dari perempuan. Percaya deh, banyak cowok juga ngerasain hal yang sama. Sebagai cewek, penting buat tetap kasih pujian sama cowokmu. Kalau kamu lihat dia tampil keren, atau ada sesuatu yang bikin kamu terkesan, bilang aja. Banyak dari kita kadang susah buat flirting, karena takut kelihatan terlalu vulnerable alias rentan. Flirting itu emang butuh keberanian buat terbuka, dan kadang kita mikir, duh, jangan sampai dia ngerasa aku ngebet banget sama dia. Atau jangan sampai dia mikir aku desperate. Tapi kalau kalian udah pacaran, percayalah, dia nggak bakal mikir gitu. Cara kita nangkep tindakan orang lain itu tergantung banget sama seberapa tertarik kita sama mereka. Balik lagi ke contoh yang disebutin tadi, kalau flirting datang dari orang yang kita nggak suka, rasanya jadi maksa. Tapi kalau dari orang yang kita suka, itu bikin seneng. Jadi,
Coba deh, cari cara buat menunjukkan kalau kamu masih tertarik dan diinginkan sama dia. Nggak harus selalu yang berbau seksual ya, karena flirting itu nggak melulu soal itu. Tapi lebih ke menunjukkan kalau kamu senang dan nyaman saat dia ada di dekatmu. Hal-hal positif yang bikin dia merasa disayang. Cowok lebih sering yang ngejar. Dan ini bikin banyak cewek nggak sadar kalau mereka perlu kasih effort buat nunjukin ketertarikan balik. Jadi, kalau kamu bisa nunjukin ketertarikan dan keinginan sama cowokmu, itu bakal bikin dia makin tertarik sama kamu. Tentu aja, tiap cowok punya cara berbeda buat merasa diinginkan. Jadi penting buat kamu belajar apa yang dia suka dan cara terbaik buat menggoda dia. Tapi yang pasti, ini adalah strategi yang ampuh buat bikin hubungan lebih seru dan menyenangkan. Makasih udah nonton video ini, semoga cinta yang datang padamu kali ini bisa bertahan lama, dan semoga kamu bisa merasakan cinta yang luar biasa dan hebat. Bye-bye.